Potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk: air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan kita kali ini akan kita batasi pada pembahasan tentang sumber daya alam berupa hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Luas wilayah Indonesia hanya 1,3% dari luas dunia. Walaupun demikian, keanekaragaman hayati di Indonesia sangat tinggi, meliputi 25% dari total jenis ikan di dunia, 17% dari total jenis burung, 16% dari total reptilia, 12% dari total mamalia, dan 10% dari total tumbuhan berbunga di dunia. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 di antaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. 1. Kayu kruing, meranti, agatis, itu dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Lalu rotan itu banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian kayu cendana itu banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, dan kayu rasa mala dan akasia itu banyak dihasilkan di Jawa Barat. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah hutan hujan tropis, sebab hutan ini membentang di daerah tropis hingga subtropis dengan garis lintang 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan. Rata-rata suhunya berkisar 23 derajat sampai 31 derajat Celcius. Selain di Indonesia, hutan hujan tropis yang juga dikenal dengan hutan basah banyak berada di daerah aliran sungai Amazon, Orinoco, Amerika Tengah, Asia Tenggara, Papua New Guinea, dan Kongo, Afrika. Hutan ini punya sumbangan sangat penting bagi ekosistem global. Dikutip dari buku geografi terbitan Quadra, hutan hujan tropis adalah bioma yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi. Curah hujan sepanjang tahun cukup. Selain itu, sinar matahari juga selalu ada di daerah ini, sehingga membuat pohon tumbuh tinggi dan lebat.
Ketinggian pohon di hutan hujan tropis bisa mencapai 50 meter. Adapun ciri-ciri dari hutan hujan tropis ada 4 ciri utama, yaitu curah hujan yang tinggi sepanjang tahun, yaitu antara 200 sampai 225 cm per tahun. Kemudian matahari bersinar sepanjang tahun. Lalu dari bulan ke 1 sampai bulan yang lainnya itu perubahan suhunya relatif kecil. Bioma hutan hujan tropis dibagi menjadi 4 lapisan utama, yaitu yang pertama tajuk puncak, kedua tudung, ketiga tajuk menengah, dan yang keempat dasar hutan. Daerah di bawah kanopi atau tudung payung gelap sepanjang hari sehingga tidak ada perubahan suhu antara siang dan malam hari. Secara umum, manfaat hutan hujan tropis itu memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, yakni memproduksi oksigen. Selain itu, hutan juga menjadi tempat penyimpanan dan pengatur air, mencegah erosi dan menyuburkan tanah, serta menghasilkan bahan mentah untuk industri dan bangunan. Sebagai warga negara yang baik, maka tentunya kita harus menjaga dan melestarikan alam kita. Kita harus menyelamatkan hutan kita, hutan Indonesia. Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Jika hal ini terus-menerus terjadi, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang, hutan kita akan habis. Padahal, hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi. Di antara fungsi dan manfaat hutan, yang pertama adalah menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Dan yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada masa ini maupun masa yang akan datang. Fungsi dan manfaat hutan yang ketiga adalah mencegah terjadinya erosi atau pengikisan, karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Manfaat berikutnya adalah bahwa hutan itu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga suhu bumi terkendali. Setiap tumbuhan di hutan itu mengandung karbon. Jika hutan terbakar atau sengaja dibakar, maka karbon tersebut akan lepas ke udara. Ini berarti akan menambah karbon dioksida di udara. Karbon dioksida bersifat menyerap panas sehingga suhu udara akan meningkat dengan meningkatnya kadar karbon dioksida di udara. Dan manfaat yang berikutnya dari hutan adalah sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Akhirnya, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan sumber daya hutan Indonesia yang sangat kaya akan berbagai jenis hasil hutan, khususnya kayu. Namun sayangnya, hutan telah banyak mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Akibatnya, bencana alam, banjir, dan kekeringan semakin sering terjadi. Apa yang sebaiknya kita lakukan agar sumber daya hutan kita tetap lestari dan memberikan manfaat terus-menerus pada bangsa Indonesia? Oleh karena itu, maka setidaknya lakukanlah perbuatan-perbuatan kita yang etis terhadap hutan, yang menunjukkan rasa sayang dan cinta kepada kita kepada hutan dengan bentuk kecintaan kita pada Indonesia. Oleh karena itu, maka kita menghemat penggunaan kertas, melakukan daur ulang kertas, memelihara tanaman, dan ikut serta dalam kegiatan penghijauan adalah bentuk langsung kita menunjukkan bukti kita bahwa kita cinta akan bangsa Indonesia, cinta akan tanah air Indonesia, dan cinta akan sumber daya hutan kita. Terima kasih. Semoga ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.